Bab 251. Saya akan mengindahkan nasihat Tuan Garrison. Saya tidak akan menceraikan Anda. Sasha dan Tom hampir pingsan karena marah. Baik, tunggu saja. Aku akan memaksamu untuk menandatangani surat-surat jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Mereka berdua pergi dengan marah sesudahnya. Meskipun Yesaya tidak mengerti maksud Levi, dia percaya bahwa Levi memiliki alasannya. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada Sasha dan Tom sejak dia diusir dari rumah. Segera setelah kegagalan itu, Isaiah berhasil masuk ke Morris Group dan mengepalai Departemen Teknologi Medis. Pada saat yang sama, Morris Group merilis pengumuman perekrutan untuk merekrut para profesional di bidang medis dan terkait teknologi dengan gaji yang menggiurkan. Banyak orang mengerahkan upaya terbaik mereka dalam upaya untuk bergabung dengan Morris Group setelah pengumuman tersebut. Berita itu dengan cepat mencapai telinga Sasha. Secara kebetulan, dia sedang makan bersama Tom dan Charlie. Huff, aku tidak percaya Morris Group memutuskan untuk mempekerjakan orang lumpuh itu. Sasha tidak senang. Saya berharap dia menjalani kehidupan yang menyedihkan di jalanan setelah saya mengusirnya dari rumah. Saya tentu tidak berharap dia mendapatkan pekerjaan begitu cepat. Tom juga marah. Nama Isaiah Wade dimasukkan dalam daftar hitam oleh semua perusahaan di Northampton. Keberanian Morris Group untuk merekrutnya sungguh luar biasa, kata Charlie sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Dia tidak akan bertahan lama di Morris Group. Sasha bingung. Apa maksudmu? Yah, Morris Group akan segera berhenti eksis di Northampton. Isaiah sekali lagi akan menjadi sampah pada saat itu. Charlie mencibir. Tom lebih fokus pada sisi teknis bisnis, jadi dia tidak diberitahu tentang beberapa informasi orang dalam. Dia bertanya, apakah ada yang salah dengan perusahaan itu, Charlie? Morris Group telah memprovokasi kamar dagang Northampton selama ini. Dewan kamar sudah mulai mengambil tindakan. Isaiah dibawa ke Morris Group untuk membantu produksi obat-obatan. Tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak lagi tersedia di pasar karena pengaruh kamar dagang. Tunggu saja, Isaiah akan segera hidup di jalanan. Charlie tertawa. Hahaha, ini luar biasa. Isaiah ditakdirkan untuk menjadi pecundang lumpuh. Dia benar-benar lelucon, berpikir dia bisa membuat kita menyesali hal-hal yang telah kita lakukan, kata Tom. Sasha sangat gembira saat dia mendengarkan prediksi Charlie. Pada saat itu, Charlie memeluk Sasha dan menggodanya. Tom bilang kau milikku untuk malam ini. Kau jahat, Charlie. Sasha bersandar di dada Charlie dan bertingkah genit. Sementara itu, Isaiah membenamkan dirinya dalam pekerjaannya. Dia telah mengumpulkan tim teknis juga. Yesaya adalah orang yang brilian. Dia menyempurnakan teknologi inti sebelumnya, memungkinkan Morris Group untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kamar dagang Hampton Utara. Upayanya telah mendorong Morris Group selangkah lebih maju dalam tujuan mereka untuk menggantikan kamar dagang Hampton Utara. Hanya dalam 4 hari, Isaiah bersama anggota tim lainnya telah menyelesaikan penyesuaian. Lagi pula, Isaiah telah merenungkan hal itu selama 6 tahun terakhir. Mereka telah membuat pengaturan yang diperlukan di pabrik juga. Jadi yang tersisa hanyalah menunggu produksi dimulai. Iris sedang mengadakan pertemuan ketika dia melihat Doug Rice, kepala Departemen Pengadaan, dan berkata, Pak Rice, ada apa dengan peralatan yang kami pesan dari Dinatik? Barang-barang itu seharusnya tiba dalam 3 hari, sudah 5 hari sekarang. Doug menyeka keringat gugup di wajahnya. Nona Annabel, Dinatik baru-baru ini memberitahu kami bahwa mereka sedang memperbaiki peralatan yang kami pesan dari mereka karena masalah yang tidak terduga. Mereka menyuruh kami menunggu. Iris segera membalas. Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksa peralatannya secara langsung sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan mesinnya. Apakah Anda mengatakan bahwa Dinatik sengaja menunda pengiriman? Tanya Doug. Hubungi pemilik Dinatik, Tuan Wilder Proser, untuk saya. Iris menanyai Wilder segera setelah panggilan tersambung, Tuan Proser, di mana peralatan yang saya pesan dari Anda? Tentang itu, ada yang salah dengan mesin yang dibeli oleh Morris Group. Jadi Anda harus menunggu. Wilder menjawab. Untuk berapa lama? Setidaknya sebulan. Bab 252. Semua orang tersentak setelah mendengarkan tanggapan Wilder. Mereka jelas melakukan ini dengan sengaja. Wilder menambahkan, saya mengirim mesin kembali ke pabrikan asli untuk menjalani perbaikan dan servis.
Harap diperhatikan karena kami telah mempercepat kemajuan hingga waktu tunggu 1 bulan. Iris berkata, saya akan pergi ke perusahaan Anda untuk menilai situasi secara langsung. Anda dapat mengirimkan kepada kami stok lain yang Anda simpan. Kami sedang terburu-buru, jadi kami tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Oh tidak, saya sangat menyesal, Miss Annabelle. Saya sudah mengirimkan semua stok saya karena pihak lain membeli peralatan itu. Apakah begitu? Iris membuatnya tetap tenang. Dia tahu dia sengaja memprovokasi dia. Itu benar. Aku juga tidak bisa mempercayai kebetulan ini. Dari semua peralatan yang kukirimkan, hanya yang dipesan oleh Morris Group yang rusak. Wilder tersenyum licik. Semua orang marah dengan nada bicara Wilder. Penundaan itu jelas disengaja. Kami telah menyiapkan segalanya, dan peralatan itu adalah satu-satunya elemen yang kurang sekarang. Miss Annabelle, saya akan merepotkan Anda untuk menunggu lebih lama lagi, kata Wilder sambil tersenyum. Saya tidak bisa. Anda berjanji untuk mengirim mesin ke sini dalam 3 hari. Jadi apa masalahnya sekarang? Iris melompat gila. Wilder menghela nafas. Jika itu masalahnya, aku punya ide lain. Ide apa? Tanya Iris. Anda harus menambah lebih banyak uang. Saya dapat mengirimi Anda stok cadangan dari penyimpanan pribadi saya. Wilder menjawab. Berapa yang kamu minta? Kamu memesan peralatan seharga 500 juta sebelumnya. Jika kamu memberiku 5 miliar sekarang, aku akan segera mengirimimu stok cadangan. Kamu harus tahu bahwa peralatan ini adalah kartu truf saya. Jadi harga yang saya sarankan sangat murah, yang masuk akal. Dia sangat serakah. Semua eksekutif di Morris Group tercengang. Tidak ada yang mengharapkan Wilder melakukan skema seperti itu. Iris mengejeknya. Apakah Anda menganggap saya bodoh, Wilder Proser? Haha, kita bisa membatalkan kesepakatan ini jika kamu enggan. Wilder bertekad. Baik, kemudian kembalikan uangnya kepada kami. Kami membatalkan pesanan kami dari Anda. Iris menegur. Tentu, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Tapi saya akan jujur kepada Anda akan menyesali keputusan Anda karena saya satu-satunya orang yang memiliki peralatan yang Anda cari. Saya akan menunggu Morris Group untuk mohon nanti. Iris mulai mencari pemasok lain setelah Wilder mengembalikan uangnya. Dia menghubungi semua pemasok peralatan medis di Northampton dan kota-kota terdekat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau menjual mesin itu kepada mereka ketika mereka mendengar nama Morris Group. Doug Rice dan karyawan lainnya hampir menangis. Mereka jelas menargetkan perusahaan kami. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos meminta kita untuk memulai produksi dalam beberapa hari ini. Kamar Dagang Hampton Utara akan mengetahui niat kita begitu kita menyeret ini lebih lama lagi. Iris cemas. Akan terlalu lambat bagi kita untuk mendapatkan peralatan dari tempat lain. Transportasi akan menjadi masalah besar yang harus kami atasi, karena kemungkinan orang lain menyabotase mesin dalam perjalanan ke pabrik. Doug bertanya, haruskah kita mendiskusikan masalah ini dengan Wilder Proser lagi? Biaya tambahan tidak masalah. Memperoleh peralatan adalah prioritas utama kita sekarang. Iris menggosok pelipisnya. Biarkan aku memikirkan cara lain. Pada saat yang sama, di Bale Group, salah satu perusahaan di bawah Kamar Dagang Hampton Utara. Ron Bale, Wildan Science, dan lainnya berkumpul. Hahaha, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini sekarang, Morris Group. Ron tersenyum jahat. Wildan juga senang. Saya memberitahu teman saya, Doug, untuk meminta 5 miliar dari mereka. Sawery Young mengajukan pertanyaan dalam benaknya, bagaimana jika Morris Group bersedia membayar jumlah itu? Bab 253. Braylen Stewart menanggapi dengan riang. Kalau begitu kita akan membiarkan Doug memberi mereka peralatan. Tapi kita akan membuat beberapa masalah selama transportasi untuk menghancurkan mesin. Hahaha, berapa kerugian yang akan diderita Morris Group saat itu? Beberapa pria licik sangat gembira. 1 hari lagi berlalu, dan Iris gagal menemukan ide baru. Dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri karena dia sangat ingin membuktikan kemampuannya kepada bosnya yang misterius. Pada akhirnya, Iris menghubungi Wilder Proser. Hahaha, aku bertanya-tanya siapa yang menelepon. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan menyesali keputusanmu? Jadi, ada apa? Wilder berkata dengan angkuh. Morris Group diisi dengan pekerja yang tidak berguna dan tidak kompeten. Bagaimanapun, mereka harus memohon padaku.
Iris memotong untuk mengejar. Tuan Prosser, saya bisa membayar Anda 1,5 miliar tambahan paling banyak. Anda menurunkan harga permintaan saya dari 5 miliar menjadi 1,5 miliar. Haha, saya harus mengatakan, Anda pandai bernegosiasi. Saya harus mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Wilder tidak langsung menolaknya. Setelah dia menutup telepon Iris, Wilder menghubungi Wildan Science dan yang lainnya melalui panggilan video. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Morris Group menawarkan untuk membayar 1,5 miliar sebagai gantinya. Dia bertanya. Setelah diskusi singkat di antara keempat orang itu, Wildan menjawab sambil tersenyum, jual peralatan itu kepada mereka, Wilder. Kami akan menimbulkan masalah selama transportasi. Mesin-mesin itu tidak akan pernah mencapai Morris Group. Wilder sangat bersemangat. Bukankah itu berarti saya menghasilkan 1,5 miliar untuk apa-apa? Haha, tepat sekali. Tunggu 1 hari lagi sebelum kamu kembali padanya, Wilder, saran Wildan. Baiklah, mengerti. Di dalam kelompok Morris, Iris dan eksekutif lainnya dengan cemas menunggu jawaban Wilder Prosser. Yesaya segera melapor kepada Lewi setelah dia diberitahu tentang situasinya. Levi terkejut setelah mendengarkannya. Saya mengharapkan kita untuk tersandung ke dalam kesulitan seperti itu jika kita membeli peralatan di Northampton. Itu sebabnya saya meminta Iris untuk memesan mesin di South City. Saya tidak mengantisipasi masalah ini muncul. Pengaruh luas kamar dagang Hampton Utara menggelitik minat Levi. Tidak menyenangkan untuk menargetkan mereka jika mereka tidak memberi saya tantangan apapun. Baiklah, aku akan menangani ini, Isaiah. Levi memutar nomor lain. Aku butuh beberapa peralatan untuk tiba di tempatku besok. Anggap saja sudah selesai, Tuan. Orang di ujung telepon menjawab. Di dalam grup Morris, Isaiah memberi tahu semua orang bahwa bos mereka telah menangani masalah pengadaan peralatan. Apa, kita bisa menerima peralatannya besok? Iris sangat bersemangat. Betul sekali. Yesaya mengangguk. Iris memandang Isaiah dengan iri. Dia mampu berinteraksi dengan bos misterius secara langsung. Iris bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, orang seperti apa bos kita? Dia orang yang hebat dan pria yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Yesaya menjawab. Elena juga setuju. Itu benar. Bos kita juga idolaku. Keingintahuan Iris meningkat setelah menerima jawaban mereka. Aku harus mengejarnya. Wilder Prosser menghubungi Iris keesokan harinya pada pukul 9 pagi. Ada apa, Tuan Prosser? Wilder berkata, perusahaan kami telah memutuskan untuk menjual peralatan kepada Anda seharga 1,5 miliar, Miss Annabel. Kami akan mengirimkan peralatan kepada Anda hari ini setelah Anda membayar jumlahnya. Anda bebas mengatur transportasi Anda sendiri jika Anda khawatir. Menurut pendapat Wilder, Morris Group pasti akan menyetujui proposalnya karena mereka putus asa. Oh, kamu menelepon karena peralatannya. Itu tidak diperlukan lagi. Kami telah memperoleh apa yang kami butuhkan. Bab 254. Apa? Wilder terkejut. Mereka telah memperoleh peralatan. Bagaimana mungkin? Kamar dagang Northampton telah melarang setiap perusahaan peralatan medis untuk berurusan dengan Morris Group. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa meletakkan tangan mereka di atas mesin? Apakah Anda yakin, Nona Annabel? Wilder menanyainya dengan ketidakpastian. Itu benar. Mereka jauh lebih efisien. Kami akan menerima peralatan pada jam 12 siang hari ini. Iris membalasnya. Ah, di mana kamu membeli peralatan itu? Itu bukan urusanmu. Ini urusan perusahaan kita. Selamat tinggal. Wilder Prosser merosot di kursinya, putus asa. Di sanalah mimpi indah saya menghasilkan 1,5 miliar dengan mudah. Dia buru-buru melaporkan pergantian peristiwa yang tak terduga ke Wildan Science dan yang lainnya. Beberapa dewan kamar dagang Hampton Utara juga tercengang. Mereka sudah membeli peralatannya. Keempat pria itu menggunakan koneksi mereka sekaligus untuk menyelidiki masalah ini. Apa yang mereka temukan adalah bahwa tidak ada perusahaan peralatan medis di Northampton dan kota-kota sekitarnya yang menjual mesin apapun kepada Morris Group. Dari mana mereka mendapatkan peralatan itu? Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu rute transportasi peralatan. Kita harus segera menghentikannya. Mereka dalam keadaan gelisah. Sementara itu, Levi sedang bergaul dengan Azure Dragon dan yang lainnya. Levi menerima telepon dari Kiri Duncan, kepala Departemen Logistik di Northampton Warzone, pada saat itu.
Peralatan medis yang Anda beli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Northampton Warzone sedang diangkut sekarang, Tuan. Seperti yang Anda pesan, kami telah mengatur skuadron bersenjata lengkap untuk mengawal tim logistik. Kiri melaporkan. Tidak ada yang mengharapkan Levi untuk mendapatkan peralatan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone. Levi mengangguk. Oke, terima kasih. Perlengkapan ini dibeli atas nama Morris Group, Pak Duncan. Saya sudah mentransfer pembayarannya. Silakan periksa. Mengerti, Tuan. Levi mengingatkan setelah menutup telepon. Kirin, beritahu Iris dan yang lainnya untuk menunggu peralatan di pabrik. Mesin akan tiba dalam 2 jam. Lalu dia melihat ke Azure Dragon. Sebarkan informasi tentang rute transportasi, Azure Dragon. Di dalam Balai Group, kami sudah mengidentifikasi rute transportasi. Masih ada 1,5 jam bagi kami untuk menghentikan mereka. Ron Bale melirik arlojinya dengan cemas. Braylon Stewart berkata dengan gigi terkatup, haruskah saya menghubungi Pantasma? Kami akan membiarkan dia menangani ini. Oke, pastikan Pantasma menghancurkan mesin-mesin itu. Mata mereka bersinar dengan niat jahat. Pantasma adalah salah satu bos mafia di Northampton. Dia menjalankan perusahaan kredit, dengan sebagian besar karyawannya adalah preman. Dia adalah pria kejam yang tidak akan ragu untuk membunuh orang lain. Pantasma sering melakukan penawaran kamar dagang Hampton Utara. Itu adalah hal yang biasa baginya untuk melumpuhkan orang lain saat berurusan dengan hal-hal itu. Kami dapat yakin jika Pantasma menangani tugas ini. Dia kejam dan teliti. Apa yang dia lakukan tidak akan pernah dilacak kembali kepada kita bahkan jika dia membunuh seseorang. Di jalan raya terpencil di Northampton, sekelompok pria berwajah ganas menempatkan banyak paku di jalan dan memarkir beberapa mobil untuk memblokir jalan. Seorang pria berambut panjang dengan pakaian hitam duduk di dalam sebuah SUV yang diparkir di samping. Jari-jarinya ditutupi dengan cincin saat dia mengisap cerutu. Jika seseorang melihat lebih dekat, salah satu pupilnya hilang dari matanya, jadi penampilannya memang menakutkan seperti hantu. Pria itu tidak lain adalah Pantasma yang terkenal. Tetap waspada dan bekerja cerdas nanti. Mereka mengingatkan kita untuk melumpuhkan beberapa orang sebagai peringatan kepada Morris Group. Suara serak Pantasma mampu membuat orang lain merinding. Bab 255. Jangan khawatir, bos. Bawahan Pantasma menggosok telapak tangan mereka dengan gembira. Dililitkan di pinggang mereka berbagai bilah tajam. Tim logistik akhirnya tiba setelah beberapa saat. Tim logistik terdiri dari 30 mobil karena mesinnya bernilai hingga 500 juta. Mobil yang memimpin tim tiba-tiba berhenti setelah melihat deretan mobil yang diparkir berantakan di tengah jalan. Mobil-mobil lain juga berhenti. Doug Rice duduk di dalam mobil yang memimpin tim. Dia baru saja akan keluar dari mobil dan memeriksa situasi ketika dia melihat lebih dari selusin pria yang tampak mengancam maju ke arahnya. Doug takut keluar dari akalnya. Pantasma dan bawahannya berjalan ke mobil dan dia mengetuk jendela mobil. Doug ketakutan ketika dia melihat tongkat di tangan mereka. Ia segera menurunkan kaca mobil. Pantasma serak. Apakah Anda dari grup Morris? Iya, itu benar. Doug mengangguk. Oke, kamu boleh pergi sekarang, tapi mesin-mesin itu harus tetap tinggal. Pantasma memerintahkan. Aku tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa pergi tanpa peralatan, kata Doug. Sisa kalimatnya tertahan di tenggorokannya saat bawahan Pantasma memelototinya. Doug segera menghubungi Iris dan memberitahunya tentang kesulitan itu. Iris dan yang lainnya khawatir sakit. Tapi Elena sangat tenang. Tidak perlu khawatir. Bos sudah mengatur semuanya. Yang harus kita lakukan adalah menunggu di sini dengan sabar. Pantasma memimpin anak buahnya menuju bagian belakang konvoi sesudahnya. Meskipun Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone memproduksi peralatan tersebut, tim logistik tidak disediakan oleh tentara. Sebaliknya, Doug Rice yang menyewa tim logistik. Pantasma dan anak buahnya akan lari ketakutan jika mereka melihat bahwa itu adalah armada kendaraan militer. Semua gerbong yang melekat pada mobil ditutupi oleh tirai hitam. Pantasma dan anak buahnya melepas tirai hitam dan mengukur peralatan di bawahnya. Mereka tersenyum jahat ketika mereka telah memastikan semua 30 mobil dimuat dengan peralatan medis. Pantasma menghubungi Ron. Tuan Bale, saya sudah memeriksa ke 30 mobil, dan semuanya membawa peralatan. Bagus. Hancurkan semua mesin, Pantasma.
Morris Group bisa bermimpi tentang meletakkan tangan mereka di atas peralatan. Kata Ron dingin. Oke, aku akan memeriksa sisa mobil dan menghancurkan semuanya. Aku juga akan melumpuhkan beberapa orang sesudahnya. Phantasma terus memeriksa kendaraan yang tersisa. Mobil-mobil lainnya diisi dengan aksesoris dan suku cadang mesin. Pada akhirnya, hanya ada 3 mobil yang tersisa untuk diperiksa. Phantasma merasakan kepanikan dalam dirinya saat melihat 3 mobil terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelopak mata kirinya berkedut terus-menerus. Dengan hati yang khawatir, Phantasma berjalan ke mobil. Dia menggunakan tongkatnya untuk membelah tirai. Bagian dalam mobil itu gelap, tapi dia bisa melihat sekelompok orang di dalamnya. Salah satu bawahan Phantasma berseru, "Ada begitu banyak orang di dalam." Pria lain menambahkan, "Ini pasti pekerja yang membongkar peralatan." Phantasma memerintahkan dengan kasar, "Kalian semua, keluar dari mobil." Seseorang datang dan buka tirai. 2 bawahannya membuka tirai. Sinar matahari menerangi interior gelap sekaligus. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat orang-orang duduk di dalam mobil. Phantasma dan anak buahnya menjatuhkan tongkat mereka tanpa disadari. Rokok yang dipegang di antara bibir mereka jatuh saat rahang mereka jatuh. Di dalam mobil ada lebih dari selusin pria yang mengenakan pakaian militer. Mereka mengarahkan senjata mereka ke Phantasma dan bawahannya. Tidak ada yang menyangka akan melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap di dalam mobil. "Apakah Anda baru saja memerintahkan kami untuk turun dari mobil?" Komandan Kompi yang memimpin kelompok itu menodongkan pistolnya ke kepala Phantasma. Bersambung.